Aku beruntung banget. Bisa-bisanya temuin tempat reinkarnasi di sini. Kalau gitu, biar reinkarnasi di sini. Kamu cari mati ya? Pak, aku diculik dan dibius. Tolonglah aku. Berhenti! Hei, jangan kabur! Cepat! Berhenti! Berhenti! Aku ingat semalam aku datang buat selamatin orang. Kamu, semalam kamu sentuh aku. Kamu cari mati. Kamu yang cari mati. Lihat, semalam kamu cakar aku begini. Aku dibius. Iya, kamu dibius. Kamu bilang padaku kalau aku nggak lakuin itu, kamu bakal mati. Emangnya aku harus diam saja? Hah? Bantu aku nggak nyaman. Nona, jangan gini. Aku bakal mati kalau kamu gak bantu aku. Aku mohon, panas banget. Sudah, kamu turun dulu. Aku mau pakai baju, terus baru ngomong denganmu. Di sini ada 6 miliar. Anggap ini bayaran buat pertolonganmu. Dan buat rahasiain hal ini. Apa maksudmu? Gak ada maksud apa-apa. Aku Freya Orson, putri keluarga Orson di Nansa. Dan kamu cuma sopir truk biasa. Kita gak setara, gak ada masa depan. Nona Freya, kamu salah paham. Aku gak bermaksud ganggu kamu. Sebaiknya enggak. 6 miliar ini cukup banyak bagi orang biasa seperti kamu. Ambillah. Karena Nona Freya mau kasih aku 6 miliar, ya aku terima sajalah. Antar aku ke kota. Setelah itu, kita berpisah. Oke, ayo. Satu malam, sudah kuras setengah sihirku. Akhirnya bisa bentuk embrio lebih awal. Aku jadi bisa kurangi waktu hamilnya 10 kali lipat. Dan bisa lahir dalam sebulan. Nona Freya, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Cuma tiba-tiba agak mual. Mungkinkah semalam kamu dibius dan masih ada sisa racunnya? Mungkin juga. Gini, aku bawa kamu ke rumah sakit. Enggak usah. Antar aku ke kota. Aku pergi sendiri. Kamu sendirian? Iya. Terus gimana kalau ketemu orang-orang semalam? Ya sudahlah, aku antarin aja ya. Ya sudah. Selamat ya. Selamat? Selamat apa? Kamu bakal jadi ibu. Apa? Kamu hamil. Mana mungkin? Mana mungkin aku hamil? Dok, apa ada yang salah? Nona, saya sudah lama jadi dokter. Nggak mungkin salah. Anda beneran hamil. Dan kehamilannya sudah sebulan lebih. Sebulan lebih? Gak mungkin, pasti salah. Aku mau periksa ulang. Gak mungkin, mana mungkin aku hamil. Nona Freya, apa mungkin sebulan lalu kamu nggak sengaja? Gak mungkin, aku gak pernah disentuh siapapun selain kamu. Apalagi semalam aku masih berdarah. Kamu lupa. Tapi kamu sudah hamil 1 bulan kan? Bantu aku beli obat aborsi dulu. Sekarang, aku mau aborsi dulu. Aku? Aku yang beliin? Beli obat aborsi perlu kasih tahu identitas. Aku nona besar keluarga Orson. Kalau aku yang beli dan hal ini tersebar, bakal jadi berita besar. Tenang saja, aku bakal kasih kamu bayaran setelah kamu bantu aku. Hah? Oke. Kamu yang bilang ya. Nah, meski ibu gak tahu gimana kamu bisa masuk ke dalam perut ibu, tapi ibu gak bisa biarin kamu tetap di sini. Karena ibu ada perjodohan yang ditetapin keluarga. Jadi, nak, maaf ya. Apa maksudnya? Mau bunuh aku? Tunggu, pil biru ini apa? Kenapa pilnya merusak embrio yang kubentuk? Gawat, dia serius. Aku sudah lewatin 49 cobaan langit, kabur dari kepungan musuh kuat dan akhirnya bertahan hidup. Nona boleh hancur
di sini. Keluar sana. Tapi perutku tiba-tiba gak nyaman dan agak mual. Sebuah pil pun mau sakiti aku. Jangan harap, aku ini Master Margu. Mana bisa disakiti sama pil obat? Kurang ajar. Lagi. Nona Freya, kamu kenapa? Apa obat yang kamu beli bermasalah? Kenapa aku gak bisa makan? Gak mungkin, obatnya aku beli dari rumah sakit ini. Ayo kita ke klinik. Dok, apa sekarang anak ini masih bisa diaborsi? Saya baru pertama kali lihat situasi begini. Muntah setelah makan obatnya. Mungkin karena tubuh menolak. Trik sepele pun mau sakiti aku. Sekarang, cuma bisa lewat operasi. Nona Freya, beritahu keluargamu. Operasi perlu tanda tangan dari keluarga. Apa? Operasi? Sekarang sihirku sudah habis dan cuma sebuah embrio. Kamu malah mau bunuh aku. Kalau orang tuaku tahu aku hamil. Dok, apa tanda tangan itu harus dari keluarga? Pacarmu juga boleh. Oh, enggak. Kamu salah paham. Aku bukan pacarnya. Sekarang kamu pacarku. Bantu aku tanda tangan. Nona Freya, aku ini masih polos. Dan aku... Bayarannya ditambah. Aku setuju. Gawat. Kalau beneran dioperasi, embrioku yang baru terbentuk bakal hancur. Bertaruh saja. Bahkan kalau ketahuan, ayah, tolong aku. Jangan tanda tangan. Tolong aku. Apa? Suara apa itu? Suara apanya? Ayo tanda tangan. Kamu nggak dengar? Ada yang panggil aku ayah. Dia suruh aku selamatin dia. Dan larang aku tanda tangan. Pak Elias, aku udah janji kasih kamu bayaran lebih banyak. Jangan menjadi-jadi. Bukan, aku beneran dengar. Cukup. Selama kamu tanda tangan, aku bisa kasih 4 miliar lagi. Terus, kamu harus hilang dari duniaku. Ayah, jangan dengerin dia. Selama ayah selamatin aku bisa kasih ayah apapun. Kamu yang ada di perut Nona Freya? Iya, beneran. Kalau ayah nggak percaya, sini, aku tendang. Kamu ngapain? Diam. Kamu... Waduh, dia beneran tendang aku. Pergi sana kamu. Ayah, aku benar kan? Aku benaran anakmu di hidup ini. Tapi semalam, aku baru lakuin itu sama Nona Freya. Mana mungkin secepat ini? Waktu manusia fana sama dewa, ya memang sangat berbeda. Kalau aku bertumbuh dengan stabil, aku bisa lahir dalam 3 hari. Iya juga sih. Anak normal mana yang bisa ngomong dari dalam kandungan? Elias, kamu ini mau tanda tangan atau enggak? Nona Freya, kalau enggak, jangan tanda tangan. Lahirin saja dia. Lahirin? Kalau dilahirin aku harus gimana? Aku bisa tanggung jawab. Pak Herin, Nyonya, kami sudah temuin kabar Nona. Apa? Dia di mana? Sekarang dia di rumah sakit Loda di Bito. Apa? Dia di rumah sakit? Memangnya Freya sakit apa? Pak Herin, Nyonya, ini laporan pemeriksaan Nona. Lihatlah. Apa? Dia hamil? Sebulan lebih. Penghasilan bulananku dari antar barang nggak banyak. Tapi setiap bulan 20-40 juta aku berikan semuanya padamu selama kamu lahirin anaknya. Elias. Ya aku tahu. Keluarga Orson itu sangat kaya. Takut aku incar harta kalian. Aku bisa tanda tangan perjanjian, gak akan minta harta kalian, dan bisa pergi kapan saja. Ayah, kamu emang ayah kandungku. Setelah aku keluar, aku bakal bikin ayah hidup nyaman. Elias, aku berterima kasih karena kamu selamatin aku. Tapi kita gak mungkin bisa bareng. Cepat tanda tangan. Nona Freya, aku beneran gak bisa. Karena anak di perutmu itu anakku. Anakmu? Iya. Kamu juga sudah bilang kan, cuma aku yang pernah sentuh kamu. Kalau gitu dia pasti anakku. Astaga, di mana akal sehatmu? Kita semalam baru lakuin itu. Mana mungkin? Nona Freya, gak ada yang gak mungkin. Kamu hamil, dewa yang bisa ngomong di kandungan. Apalagi yang gak mungkin. Perhatianmu terhadap Nona ini sangat bagus. Tapi kamu harus hormati sains. Nona ini sudah dipastikan hamil sebulan lebih. Kemarin kamu baru ada hubungan seksual sama dia. Anak ini gak mungkin anakmu. Aduh dok, ada banyak hal yang kamu gak ngerti. Aku ini gak bohong. Oke. Kamu gak bohong. Di sebelah ada ruang pengambilan darah. Kamu ambil darah buat tes DNA saja. Setelah itu bakal tahu. Oke?
Kamu beneran ke sana? Ini mana mungkin? Anak ini beneran anakmu? Aku mau lihat siapa yang berani hamilin putriku. Apa sebulan lalu kalian gak ada hubungan apa-apa? Iya, beneran gak ada. Ini... Kamu sudah percaya kan? Anak di perutmu itu benaran anakku. Kamu... Oke, kalaupun ini anakmu, dengan perbedaan status kita nggak mungkin bisa bareng. Selain itu, aku punya banyak tanggung jawab. Kelak aku pasti harus nikah politik. Kamu nggak akan bahagia kalau nikah sama aku. Cuma bakal dapat bencana. Aduh, gimana bisa tahu kalau nggak dicoba? Dicoba. Kamu mau coba gimana? Ayah, ibu, kenapa kalian kesini? Hah? Mereka orang tuamu? Freya, sepertinya kami terlalu manjain kamu. Selama kamu hilang, kami kira kamu temui masalah. Nggak disangka, kamu malah berhubungan sama cowok lain di sini. Kamu ini siapa? Sejak kapan kamu bareng dengan Freya? Ayah, ibu, bukan begitu. Aku hilang itu karena diculik. Dia yang selamatin aku kemarin. Selamatin kamu? Tapi tadi kami dengar, dia bilang mau nikahi kamu. Siapa kamu? Apa kamu tahu Freya adalah putriku? Beraninya kamu hamili dia. Pengawal, patahin kakinya. Tunggu! Gawat nak, ayahnya datang. Gimana ini? Dia dari keluarga Orson. Gimana aku bisa bertahan? Ayah, Elias beneran orang yang selamatin aku. Freya, kamu masih saja belain dia. Apa kamu tahu tindakanmu ini bakal bawa dampak apa ke keluarga kita? Kakekmu sudah jodohi kamu ke keluarga Darsa. Kamu malah... Herin! 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 Ayah, jangan takutin aku. Herin! Ayah, ada kesempatan. Ada masalah sama kakekku. Dia diracuni dan sangat parah. Dia sudah sekarat. Kalau ayah selamatin dia, mungkin bakal ada perubahan. Gimana caranya? Aku nggak pernah belajar. Ayah, aku masih punya sihir. Sini, pegang perut ibuku. Aku ajari ayah ilmu kedokteran. Oke. Nona Freya, maafkan aku. Ayah, terimalah. Apa itu? Ini pedang Teda milik kakek guru. Tuan, itu aura Tuan. Suara roh pedang. Roh pedang lagi panggil Tuan. Apa? Awas. Pak, pedang Teda terbang pergi. Cepat, suruh orang-orang lacak keberadaan pedang Teda. Elias, cepat pergi sekarang. Ayah. Hei, Nona Freya, aku bisa selamatkan ayahmu. Kamu ngomong apa sih? Apa kamu tahu dia sakit apa? Cepat cari dokter! Dokter! Dokter, gimana? Pak Heri menderita penyakit jantung bawaan ditambah trombosis cerebral mendadak. Kondisinya buruk banget. Kami belum bisa selamatin dia. Harus segera pindah ke rumah sakit besar buat dioperasi. Dibawa ke rumah sakit besar. Paling cepat butuh sejam. Kalau ditunda selama itu, Pak Herin bisa meninggal. Aku bilang diam kamu. Elias, cepat pergi. Nona Freya, kamu lagi hamil anakku. Kalau aku pergi, kalian gimana? Lagian, aku beneran bisa selamatkan ayahmu. Kamu cuma sopir truk. Mana mungkin bisa? Ya, aku memang sopir truk. Tapi itu gak berarti aku gak bisa selamatkan ayahmu. Elias, jangan macam-macam lagi. Sudahlah. Aku gak macam-macam. Tante, biar aku coba. Aku sungguh bisa selamatkan Om Herin. Kenapa aku harus percaya kamu? Kalau aku gak bisa menyelamatkannya, aku rela mati demi dia. Kamu kira kamu siapa? Kamu nggak pantas mati buat Om Harry. Kenan, kenapa kamu datang? Ayah, ada yang aneh sama orang tua berjenggot di belakangnya itu.
Penyakit kakekku adalah gara-gara dia. Apa? Kenan, kamu nggak disambut di sini. Freya, aku datang buat selamatin ayah. Ini Dokter Liko dari Lembah Dewa Obat. Kalau dia turun tangan, pasti dia bisa sembuhin sakitnya Om Harry. Lembah Dewa Obat? Suamiku bisa diselamatin? Hei, Nyonya Jenny, uang adalah benda eksternal. Aku datang ke sini karena diundang oleh Pak Kenan. Ini bukan tentang dibayar berapa. Pak Kenan, kami sudah lama bekerja sama dengan keluarga Darsa. Tolong minta Dokter Liko untuk selamatin Herin. Tante Jenny, Anda benar. Kedua keluarga kita sudah lama kerjasama. Aku sama Freya juga teman masa kecil. Aku emang seharusnya minta Dokter Liko selamatin Om Herin. Tapi sepertinya tadi aku dengar Freya hamil. Kenan, apa maksudmu? Apa maksudku? Kepala keluarga Orson sudah setuju jodohin kamu denganku. Hah? Tapi kamu malah selingkuh dan hamil. Kakekku emang sudah setuju padamu, tapi aku nggak pernah setuju. Nggak setuju. Kalau gitu, sekarang aku juga nggak akan minta Dokter Liko selamatin ayahmu. Hah? Ayah, racun di tubuh kakekku adalah ulah Dokter Liko itu. Ini semua rencana mereka. Jadi mereka pura-pura, kejam banget. Iya, kejam banget. Jangan, Pak Kenan. Freya nggak pengertian. Aku wakili dia minta maaf. Mintalah Ibu. Dokter Liko untuk selamatin Herin. Ibu, jangan berlutut ke dia, berdirilah. Dasar anak kualat. Ayahmu jadi begini. Ini semua gara-gara kamu. Tante Jenny, Anda ngapain? Cepat berdiri. Aku nggak terima Anda berlutut. Dasar. Sebelumnya aku mau kalian nikahkan Freya padaku. Kalian mati-matian nggak setuju. Sekarang aku sudah suap kepala keluarga Orson biar setuju pun kalian masih nggak setuju. Sekarang giliran kalian mohon padaku. Pak Kenan, kamu mau gimana? Biar bisa minta Dokter Liko selamatin Herin. Aku pasti setuju. Tante Jenny, kamu juga tahu, aku selalu suka sama Freya. Tante, jangan setujui mereka. Diam kamu. Kamu nggak berhak ikut campur. Dan kamu, Freya, sebaiknya cepat ke sini. Tante Jenny, aku belum selesai ngomong. Ya, sebelumnya emang begitu. Tapi kalau sekarang, karena dia hamil, dia nggak pantas jadi istriku. Tapi kalau dia mau mengaborsi anaknya dan mau menjadi pelayanku, mungkin aku bisa pertimbangin. Apa? Kamu mau aku jadi pelayanmu? Iya, benar. Kamu menjadi pelayan. Astaga, ayah masih bisa bersabar. Pokoknya aku nggak bisa. Bisa-bisanya suruh ibuku jadi pelayannya dan mau bunuh aku. Diam dulu, aku lagi pikirin cara. Ayah mikir apa lagi? Langsung hajar dia. Aku ini dewa yang nggak bisa dihancurin sama langit. Setelah aku lahir, langit runtuh pun aku bisa tahan. Iya ya, anakku dewa. Bisa ngomong sejak di kandungan. Buat apa aku takut? Coba saja. Dengar, Freya. Dengan kondisi ayahmu, dia nggak bisa tahan lama. Mau atau enggak? Sekarang cepat jawab. Kesabaranku terbatas. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu nggak setuju, kamu tanggung sendiri nasib ayahmu ini. 1, 2. Dasar! Biar aku saja yang sembuhin ayah mertuaku. Gak usah kamu urus. Biar aku saja yang sembuhin ayah mertuaku. Gak usah kamu urus. Ayah, keren banget. Emang harus begitu. Beraninya dia paksa ibuku aborsi aku. Setelah aku lahir, ku bantai keluarganya. Beraninya kamu pukul aku. Memangnya kenapa? Kamu yang racuni ayah mertuaku. Terus kamu pura-pura baik di sini. Kamu suruh Freya untuk aborsi. Dan menyuruh dia untuk menjadi selirmu. Aku nggak bunuh kamu. Itu sudah bagus. Bunuh aku? Elias, kamu jangan menggila. Dia Kenan dari keluarga Darsa, putra tunggal gubernur Nansa. Kepala keluarga Orson pun harus sungkan sama dia. Beraninya kamu... Aku nggak peduli siapa dia. Aku cuma tahu dia bukan orang baik. Selain itu, mereka yang mau celakai ayahmu. Ngomong kosong. Sudah cukup. Sebenarnya siapa kamu?
Keluarga kami nggak ada dendam denganmu. Kenapa kamu mau celakai kami? Tante, nggak begitu. Pengawal, tangkap dia. Tante, aku benar bisa selamatin Om Herin. Pak Kenan, Freya hamil. Karena aku yang lalai didik dia, aku minta maaf padamu. Selama kamu mau selamatin suamiku, aku bisa setujui apapun. Sekarang keluarga kami bakal setujui pernikahan ini. Aku sudah bilang dia cuma bisa jadi pelayanku. Nggak setuju kan? Oke. Kalian tunggu dia mati saja. Tunggu! Aku mau. Kenan, aku bakal jadi pelayanmu. Cepat selamatin ayahku. Nona Freya. Oke, karena kamu sudah setuju, aku bakal kasih ayahmu kesempatan hidup. Dokter Liko? Freya, kamu juga bisa jadi begini. Tunggu saja, aku bakal mainin kamu habis-habisan. Gawat, imun kakekku lemah. Mereka racuni kakekku dan terlalu percaya sama imunnya. Sekarang racunnya kambuh, dia nggak bisa diselamatin lagi. Ayah, Gawat. ada apa ini? Kenapa dia belum sembuh dan malah muntah darah? Seharusnya ini normal buat ngeluarin racun. Sebentar lagi bakal sembuh. Sembuh apanya? Ayah, cepat turun tangan. Kalau enggak, kakekku bakal mati. Tante, jangan biarin dia coba. Kalau kamu biarin dia coba, Om Herin bakal meninggal. Dasar bocah, diam kamu. Aku sudah jadi dokter puluhan tahun dan nggak pernah gagal. Penyakit Pak Herin pasti bisa aku sembuhin. Bangkit. Masuk. Gawat, tanda vital Pak Herin menurun dengan cepat. Kenapa bisa begini? Ayah, Pak Kenan, ada apa ini? Dokter Liko. Ini aneh. Aku coba lagi. Mau coba apa lagi? Om Herin sedang lemah. Tubuhnya sudah diambang kehancuran. Kalian mau biarin dia bikin Om Herin meninggal? Sudah lepasin aku. Elias, kamu beneran bisa sembuhin ayahku? Iya, 100% bisa. Oke, selama kamu bisa selamatin ayahku, aku setujui semua permintaanmu sebelumnya. Aku bisa nikah denganmu dan lahirin anak kita. Wah, bagus. Ayah, cepat selamatin kakek. Lepasin dia. Minggir. Aku pinjam jarum perakmu. Gerakan jarum dengan energi. Cuma master kedokteran yang bisa. 9 jarum. Penuh. Dokter Liko. Dasar penjahat. Kamu racuni kakekku. Sekarang kena serangan balik. Rasain. Ayah, Herin. Kenapa begini? Dokter Liko. Master, ampun, Master, ampun. Master, ampun, Master. Aku nggak seharusnya percaya Kenan dan racunin Pak Heri. Kamu. Aku salah. Aku salah. Aku mengaku salah. Aku putra Gubernur Nansa dan Tuan Muda keluarga Darsa. Apa kamu tahu akibat dari fitnah aku? Aku punya buktinya. Aku punya buktinya. Di HP-ku. Ada riwayat obrolanku sama Kenan. Semua pesannya ada di sini. Aku tunjukin sama kalian. Ini ternyata benar. Aku salah. Aku bersalah sama kalian. Kenan, kamu kejam banget ya. Gagal dapetin Freya, kamu racuni ayahnya. Iya, kejam banget.
Setelah aku lahir, aku harus kasih pelajaran ke Kenan ini. Kenan, aku nggak nyangka kamu begini. Aku nggak mau nikah denganmu. Kamu malah racuni ayahku. Kenan, aku butuh penjelasan. Penjelasan? Penjelasan apanya? Karena kamu sudah tahu. Hari ini aku bilang saja. Aku suka putrimu dan Tuan Besar keluarga Orson juga sudah setuju. Jadi, aku mau dapetin dia. Jangan harap putriku nikah sama siapa. Tergantung sama kemauannya sendiri. Kalau dia nggak mau, nggak ada yang bisa paksa dia. Ayah. Apalagi, aku juga nggak akan biarin putriku nikah sama orang jahat sepertimu. Iya, putriku nggak akan nikah sama orang jahat sepertimu. Oke, bagus. Kalian hebat banget. Kalau gitu, aku nggak akan sungkan lagi. Om Walter, tolong bawa orang ke rumah sakit Loda. Oh iya, sekalian tanya apa maksud Tuan Besar keluarga Orson. Kenapa cucunya hamil di luar nikah? Ada apa? Mereka sengaja mau permaluin keluarga Darsa. Apa? Beraninya keluarga Orson begitu? Tenang saja, Pak. Aku pasti minta penjelasan pada keluarga Orson. Morgan, rupanya keluarga Orson cari mati. Tadi, kamu telepon siapa? Memangnya siapa lagi? Tentu saja, Walter Viro. Walter Viro? Ayah, siapa Walter Viro? Anak buah keluarga Darsa di Hanar. Orang hebat puncak tenaga dalam. Apa? Puncak tenaga dalam? Ada apa? Sekarang kalian takut ya? Sekarang suruh pecundang ini sujud dan minta maaf padaku. Terus suruh Freya untuk aborsi anaknya. Dan jadi selirku. Mungkin aku bisa berbaik hati. Dan ampuni nyawa kalian. Kalau enggak, kalian semua enggak akan bisa pergi dari sini. Cuma puncak tenaga dalam, bukan apa-apa bagiku. Malah berani sesombong itu. Ayah, jangan takut. Aku masih punya sedikit sihir. Kalau dia berani macam-macam, aku kasih ayah tenagaku buat langsung bunuh dia. Setelah selesai, ayah suruh ibuku banyak makan yang asam dan sup ayam. Paling bagus kalau ayam betina tua campur obat tradisional. Apa? Makan yang asam? Minum sup ayam? Iya, buat kasih aku energi. Oke, enggak masalah. Herin, gimana ini? Keluarga Darsa sangat kuat. Apa ayahmu bakal bantu kita? Freya, juga cucunya. Aku bakal jelasin ke dia, dia pasti ngerti. Apa? Ngerti? Ini dari ayah. Ayah? Angkatlah. Halo? Ayah? Jangan panggil aku ayah. Aku nggak punya anak kualat sepertimu. Apa kamu tahu? Putrimu. Apain saja? Dia itu Hamil anak haram. Ayah, dengerin dulu penjelasanku. penjelasan. Apa yang mau kamu jelaskan? Keluarga Darsa sudah maki-maki aku. Dan keluargamu bikin malu seluruh Keluarga Orson. cepat. Suruh putrimu itu Aborsi anak haramnya. Terus berlutut dan minta ampun ke Pak Kenan. minta dia maafin kalian. Kalau enggak, aku enggak akan peduli nasib. Keluarga kalian. Ayah, aku. Tadinya cuma perlu pecundang itu yang berlutut dan minta maaf padaku. Tapi sekarang kamu juga harus berlutut. Anak kualat. Bikin kesal saja. Ayah, keluarga Kaherin itu emang keterlaluan. Putrinya hamil di luar nikah. Jelas-jelas ayah sudah setuju buat jodohin Freya ke keluarga Darsa. Mereka itu bikin ayah malu. Iya, kakek. Kak Freya benar-benar sembarangan. Mana boleh begitu. Dan gak pikirin kepentingan keluarga. Oh, Freya. Kalau tahu kamu sebodoh itu, buat apa aku repot-repot suruh orang culik kamu? Jangan ngomongin ini dulu. Hal terpenting sekarang adalah tenangin keluarga Darsa. Sekarang keluarga Darsa sudah sukses. Kepala keluarga Darsa juga dipercaya sama kuil dewa. Masa depan mereka cerah banget. Kita
nggak boleh musuhan sama keluarga Darsa. Iya. Gimana? Apa ayahmu sudah ngerti? Jangan bertele-tele. Cepatlah berlutut. Mungkin aku jadi senang dan bisa ampuni kalian sekeluarga. Kalau enggak. Kenan, ayahku itu sudah tua. Kamu gagal celakai dia. Sekarang kamu suruh dia berlutut. Begini, Freya. Ini demi kebaikan kalian. Kalau enggak, setelah Om Walter datang, kalian gak akan cuma berlutut dan minta maaf. Kalian sekeluarga gak akan bisa lolos. Seharusnya kamu tahu betul seperti apa Om Walter. Kalau sampai jatuh ke tangannya, kamu tahu akibatnya. Kalau aku berlutut dan minta maaf padamu, ampuni putriku. Oke. Ayah, jangan berlutut. Menurutmu kamu masih berhak tawar-menawar denganku? Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Mau berlutut atau enggak? Om Herin, selama ada aku, Om gak usah berlutut. Hari ini aku belum sempat urus kamu. Kamu malah muncul sendiri. Oke, kalau begitu dengar ya. Hari ini aku pasti perhitungan denganmu. Kamu tunggu saja. Setelah Om Walter datang, aku bakal bikin kamu menderita. Hei Kenan, masalah kamu celakai ayah mertuaku belum diperhitungin. Sekarang kamu malah mengancam dia. Kamu tahu tidak apa akibatnya? Ayah mertuamu? Akibatnya? Aku rasa kamu sudah cari mati denganku. Setelah Om Walter datang, aku pasti suruh dia kuliti kamu dulu. Oh ya? Kalau gitu, aku nggak akan sungkan lagi. Kamu mau ngapain? Aku ngapain? Tentu tuntasin masalah kita dulu sebelum Om Walter mau datang. Ayah keren, emang harus gitu. Pukul. Beraninya pukul aku, kamu. Habislah kamu. Cepat atau lambat. Dasar kamu ya. Masih berani teriak, ha? Ayo teriak saja, ayo. Ayah, jangan pakai tinjuan, pakai tamparan. Tamparan 5 jari. Tampar dia sekeras mungkin. Dia kira dia siapa? Beraninya dia suruh kakekku berlutut ke dia. Oke. Elias, kamu ngapain? Lepasin dia, berhenti. Kamu beruntung. Ini akibat dari menindas ayah mertuaku. Tapi apa kamu tahu, kamu lakuin ini cuma bakal bikin masalahnya tambah Gak gawat. akan tambah gawat. Selama ada aku, keluarga Darsa gak bisa lakuin apa-apa. Oh ya? Oh ya? Beraninya kamu bicara sesombong itu. Cepat, berlutut ke Pak Kenan sekarang dan sujud 10.000 kali. Kalau kurang, ku habisi kamu sekarang juga. Anakku, ayo cepat. Berikan aku tenaga. Ayah, jangan panik. Aku kasih sekarang. Cepat hampiri perut ibuku. Ayo cepat, beri aku tenaga. Ayah, kasih tenaga bukan hal biasa. Perlu kumpulin tenaga dulu. Apa? Kumpulin tenaga? Kalau gitu cepatlah. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Kamu kira kamu nggak bakal apa-apa kalau ngumpet di dekat cewek? Baiklah, Freya. Ini cowok yang kamu pilih. Dengarlah. Dia sudah celakai keluarga Orson. Pak Walter, bisakah kasih aku muka? Ayah, Harry. Kasih kamu muka. Kamu kira kamu siapa? Putrimu hamil anak haram. Dan bermaluin keluarga Darsa. Aku nggak berhitungan denganmu. Kamu malah minta aku kasih kamu muka. Aku sudah bilang padamu, Om Walter itu orangnya emosian. Om Walter, aku mau kamu bikin pecundang ini cacat. Terus serahin ke aku buat kuhukum. Aku mau potong daging di tubuhnya. Sedikit demi sedikit. Buat dikasih ke anjing. Baik, Pak. Ada apa ini? Energi di sini terkuras cepat.
bersiaplah buat menyambut kiriman tenaga dariku. Lapor, Pak. Pedang Teda terbang ke selatan. Berdasarkan rutenya, diduga tujuan akhir pedang Teda mungkin adalah Provinsi Nansa di dalam wilayah 3 Provinsi Gorin. Oke. Suruh seluruh kuil dewa ikut aku ke selatan buat sambut kakek guru kuil dewa. Baik. 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 Om Walter, ini ada apa ini? Tadi itu auranya kuat sekali. Bisa-bisanya bikin aku takut. Tadi nggak tahu. Tapi sekarang adalah kesempatan bagus. Mafilah! Ini energi kuat pelindung. Ayah, jangan lupa sup ayamku. Ini sudah banyak kuras tenagaku. Tenanglah, urusan itu serahkan pada ayah. Tadi kamu bilang mau bunuh aku ya? Aku. Om Walter. Jadi kamu master? Master? Apa sekarang? Kamu masih mau habisi aku, ha? Enggak. Aku yang buta. Maaf, senior. Maaf. Om Walter, kamu. Kenan, sekarang aku hitung sampai 3. Berlutut dan minta maaf kepada mertuaku, terus sujud 100 kali dan aku bakal ampuni nyawamu. Kalau enggak... 3. Kamu. 2. Aku. 1. Kamu beneran mau bunuh aku? Ayah, di Leontin itu ada formasi teleportasi. Dia mau undang orang. Senior Mirel. Dialah orangnya. Cepat bunuh penjahat ini. Beraninya kamu. Luka itu muda keluarga Darsa. Kamu mau keluargamu dibantai, huh? Master. Anakku, apa dia sangat hebat? Enggak. Kalau kekuatan tempurnya 10.000, kekuatan tempur ayah sekarang 30.000. Jadi aku bisa kalahin dia? Iya, gak usah takut sama dia. Lawan saja. Aku lagi tanya padamu. Kamu mau keluargamu dibantai, huh? Membantai keluargaku? Kamu itu nggak pantas. Elias? Elias, jangan sembarang ngomong. Dia salah satu dari 3 tetua keluarga Darsa. Dia juga seorang master. Iya, jangan kebanyakan ngomong. Dasar gila. Kalaupun kamu master, kamu kira kamu bisa jadi tidak terkalahkan? Kamu gak tahu kan? Master juga ada yang kuat dan lemah. Sedangkan Master Mirel sudah capai ranah master sejak 30 tahun lalu. Dia bisa bunuh kamu dengan mudah. Iya, master juga ada yang kuat dan lemah. Kalau kamu terlihat begitu mudah, mungkin kamu belum lama jadi master, kan? Hah. Kalau begitu, kamu pasti bukan tandingan Master Mirel. Oh ya? Kalau gitu suruh dia coba. Kamu? Oke. Silahkan Master Mirel. Bunuh orang ini. Gak takut karena gak tahu apa-apa. Oke. Aku bikin kamu tahu. Akibat dari sombong. Hah?
Bisa-bisanya dia kalahin Master Mirel. Elias, Kemampuanmu cuma segitu, tapi mau bantai keluargaku, hah? Kamu. Kenapa kamu sehebat itu? Aku hebat? Apa kamu yang terlalu lemah? Aku lemah. Hari ini ku tunjukin pemandangan neraka padamu. Tebas jiwaku untuk meminjam 3.000 bentuk. Ayah, dia mau bertarung mati-matian. Dia lagi pakai teknik terlarang. Berapa kekuatan tempurnya sekarang? 20.000. Dan masih terus meningkat dengan cepat. Sudah hampir 30.000. Hah? Kalau gitu hampir melampaui aku. Ayah, jangan panik. Aku kumpulin lagi. Aku masih punya sedikit sihir. Oke, cepat ya. Ayah, pertempuran ini menguras banyak tenagaku. Jangan lupa tentang sup ayahku. Tenang saja. Wah, hebat banget. Apa ini pertarungan antar master? Oh, Walter, apa Senior Mirel bisa menang? Sulit dipastiin. Meski aura Master Mirel sangat kuat, tapi aura Elias juga nggak lemah. Freya, apa Elias bisa menang? Aku nggak tahu. Bisa-bisanya dia sehebat itu. Terus semalam, Siapa kamu? Energi yang murni sekali. Pasti bukan kultivator mandiri. Apa penting? Siapa aku sebenarnya? Kalau mau bertarung, cepatlah. Jangan bertele-tele. Kamu yang gak hargai kesempatan. Kalau begitu, ku habisi kamu dulu. Gak peduli kamu dari sekte mana. Aku mau kamu tahu. Oh senior, gak boleh dihina. Piton pelahap langit, keluar! Teknik Dewa Master Brahmo yang bisa tangkap naga asli malah dipakai buat tangkap ular kecil. Kalau dia tahu, dia bakal marah banget. Biarin saja. Singa lawan kelinci pun pakai seluruh tenaganya. Hancurlah. Kamu... Master Mirel. Sudah mati? Apa? Sudah mati? Hei Kenan, kamu mau undang orang lagi? Aku... Aku apa, hah? Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Berlutut. Dan minta maaf sama para mertuaku. Kalau enggak... Ayah, ibu. Oh bukan. Om Herin, Tante Jenny. Aku salah. Tolong maafin aku. Aku nggak dengar bunyi apa-apa. Hah? Aku bilang, aku nggak dengar bunyi apa-apa. Bunyi. Om Herin, aku tahu salah. Tante Jenny, aku salah. Tolong maafin aku. Elias, sudahlah itu. Sudah cukup. Iya, sudah cukup. Gitu saja. Gimana pun, Kenan adalah putra Gubernur Nansa. Ya sudah. Emangnya sudah kusuruh berdiri? Para mertuaku mau ampuni kamu. Cepat berterima kasih sama para mertuaku. Terima kasih Om Tante. Pergilah. Om Herin, maaf sudah bikin Om kaget. Kenapa kamu nggak bilang dari awal bahwa kamu master? Ayah, jangan ekspos aku. Kalau masalahku ke dunia fana tersebar, bisa timbulin kekacauan besar. Tenang saja, aku tahu batasan. Sudah. Kalau kamu nggak bisa ngasih tahu, nggak apa-apa. Hari ini, kamu selamatin aku. Dan aku sangat berterima kasih. Tapi, masalah kamu bikin putriku hamil belum selesai. Ayah. Om Herin, tenang saja. Aku pasti bakal tanggung jawab ke Freya. Tanggung jawab?
kamu pikirin dulu saja cara terbebas dari bawahan keluarga Darsa. Kenan itu putra tunggal kepala keluarga Darsa dan biasanya disayang banget. Hari ini dia malah dipermaluin olehmu. Dan kamu bunuh seorang tetua keluarga Darsa. Keluarga Darsa pasti balas dendam padamu. Gak apa-apa, cuma keluarga Darsa. Kalaupun mereka kerahin semua orang mereka, juga gak akan bisa sakiti aku. Benar. Ayah, cepat suruh ibu minum sup ayam. Setelah aku isi energi dan punya sihir yang cukup, langit runtuh pun aku bisa tahan. Oke. Elias, kamu memang hebat banget. Tapi sebaiknya kamu hati-hati. Tetua seperti Master Mirel ada 3 di keluarga Darsa. Selain itu, kepala keluarga Darsa adalah Gubernur Nansa dan tetua kuil dewa. Ya ampun, sudahlah. Herin, kita segera pulang dan temui ayahmu saja. Ada masalah sebesar ini, kalau ayahmu tahu, ini... Iya, memang harus segera kasih tahu ayah. Ayo. Elias, aku sudah tinggalin nomor teleponku. Kalau ada sesuatu, telepon saja. Kamu sudah mau pulang? Kalau enggak, datang ke rumahku saja. Aku datang ke rumahmu? Iya. Elias, meski aku hamil anakmu, tapi di antara kita tetap gak ada apa-apa. Benar kan? Oh, aku tahu. Aku cuma takut kamu ada bahaya di luar. Selain itu, sudah jam segini kita belum makan. Kamu ke rumahku saja. Aku bakal masak buat kamu. Ayo. Ini rumahmu. Iya, duduk saja dimanapun. Aku masak dulu ya. Ayah, cepat masak sup ayam buat ibuku. Sup ayam yang bergizi. Iya, aku lagi masak. Ayah, masukin banyak buah merah itu. Ini? Iya, ini. Ini namanya wolfberry. Aku masakin agak banyak buatmu. Sudah cukup kan? Nggak cukup, masukkan lebih banyak. Sekarang? Belum cukup. Ayah, tuang semuanya, tuang semuanya. Tuang semuanya? Iya, yang warna kuning itu juga masukin lebih banyak. Jahe? Iya. Semuanya dimasukin? Setelah jadi, ibumu bisa memakannya? Tenang saja, aku punya cara. Nggak bisa. Aku nggak berani bawa keluar. Ayah, bantu aku bawa keluar dan aku bisa bantu perkuat tubuh ayah. Perkuat tubuh? Gimana caranya? Aku bisa bikin ayah jadi cowok terkuat di seluruh dunia. Oke. Sepakat. Ini dia. Ini? Ini sup ayam. Ayo, dicicipi. Bukan itu yang kutanya. Yang kutanya adalah kenapa kamu masukin wolfberry sebanyak itu? Kamu sedang hamil kan? Aku mau kasih kamu lebih banyak nutrisi. Kasih aku nutrisi? Iya. Tapi kasih nutrisi pun gak perlu sebanyak ini kan? Banyak ya. Itu juga ada bagusnya. Efeknya lebih kuat. Kamu makan sendiri saja, aku gak mau. Sudah aku bilang, ibumu gak mungkin makan. Ayah, gak apa-apa, aku punya cara. Astaga, kamu ngapain? Aku lagi bantu ibuku perkuat sistem pencernaannya biar rasa laparnya meningkat 100 kali lipat. Kalau dia lapar, dia bakal mau makan. Apa? Jangan macam-macam ya. Aku lapar banget. Sudah kubilang, ibuku pasti doyan. Sebaiknya kamu gak bohong. Tenang saja, dijamin benar. Masih sangat lapar. Ayah, Senior Mirel sudah mati. Apa? Apa yang terjadi? Ayah harus bantu aku.
Katakan, di mana pedang Teda? Lapor, Pak. Setelah melayang di atas udara Nansa, pedang Teda sudah 3 jam nggak bergerak lagi. Apa aura kakek guru hilang lagi? Oke, semuanya buat kemah di tempat. Selain itu, suruh Gubernur Nansa temui aku. Baik. Gimana? Sudah kenyang kan? Iya. Kenapa aku makan sebanyak itu? Mungkin karena hamil, nafsu makanmu bagus. Tapi nggak perlu makan sebanyak ini, gawat. Aku masih harus diet. Dengar nggak? Ibumu mau diet. Lain kali jangan begini. Ayah, suruh ibuku tenang saja. Sekarang aku punya energi. Jangankan diet, dia mau awet muda pun aku bisa bantu. Kebetulan aku lihat di tubuh ibuku ada banyak masalah. Lambungnya lemah, tubuhnya dingin, hatinya nggak sehat, ginjalnya pun agak lemah. Aku sembuhin semuanya sekaligus. Kamu bisa begitu? Wah, nyaman banget. Rasanya seluruh tubuhku nyaman. Anakku, ibumu mati kekenyangan. Gak apa-apa, otaknya cuma istirahat secara otomatis karena tubuhnya sudah diperbaiki. Dia cuma perlu tidur sebentar. Ini informasi yang kalian cari. Iya, Pak. Elias Jeno, 25 tahun, supir truk, gak pernah kultivasi. Ini gak mungkin. Dia itu seorang master yang bisa bunuh senior Mirel dalam sekejap. Mana mungkin dia gak pernah kultivasi? Pak, semua informasi ini diselidiki secara internal. Gak mungkin salah. Dia seorang master dan ada di dalam wilayahku. Bisa-bisanya aku nggak tahu. Dia bahkan melukai anakku dan bunuh Mirel. Kerja kalian ngapain aja sih? Hah? Om Walter, aku ingat kamu pernah bilang gak ada fluktuasi energi padanya kan? Iya, awalnya memang gak ada fluktuasi energi. Belakangan baru tiba-tiba muncul dan aku baru sadar. Ayah, aku rasa ada yang aneh dalam hal ini. Apa dia punya harta karun rahasia? Marlin Darsa, Gubernur Nansa, diminta ke kuil Puran di Nansa untuk menghadap ketua kuil. Dengan ini saya terima perintah. Ayah, kenapa tiba-tiba ketua kuil dewa muncul di Nansa? Apa dia datang buat nobatin ayah? Jadi tetua? Iya, mungkin saja. Ayah, selamat karena ayah jadi tetua kuil dewa. Dan jadi tetua ke-7 di kuil dewa. Selamat, Pak. Sudah jadi tetua kuil dewa. Angel, cepat siapin mobil dan ikut aku ke kuil Puran buat menghadap ketua kuil. Kenan, ini jenderal penjaga punya ayah. Di momen penting kamu bisa bangkitin dia biar dia bertarung buatmu. Selain itu, aku bakal utus Master Lennon dan Bowen buat bantu kamu. Mereka berdua sudah di tahap tertinggi ranah Master. Perselisihan ini masalah pertama setelah kebangkitan keluarga Darsa. Kamu harus jaga dengan baik. Baik, ayah, serahin saja semuanya padaku. Elias dan Freya, habislah kalian. Senior Lennon. Oh iya, di mana Pak Bowen? Dia sudah datang, tapi nggak bisa muncul. Oh, oke. Kalau gitu, kita masuk sekarang. Ayah, anak keluarga Darsa itu racuni aku. Kalau suruh Freya nikah sama orang begitu, itu bakal jadi bencana bagi Freya. Bencana baginya? Jadi, kamu mau ini semua jadi bencana bagi keluarga Orson? Bukan, Ayah. Bukan itu maksudku. Ini... Cukup! Dengar ya, masalah ini ditimbulin oleh keluargamu. Kalau keluarga Darsa nyalahin, keluargamu yang harus bertanggung jawab. Pak, Tuan Muda keluarga Darsa datang. Cepat, ikut aku sambut dia. Gak usah. Dengar, Morgan, keluarga Orson, kalian berani banget. Hamil anak haram di luar nikah dan bunuh tetua keluarga Darsa. Ada apa? Keluarga Orson, apa kalian mau bertarung sama keluarga Darsa? Apa?
Bunuh tetua keluarga Darsa? Enggak. Pak Kenan, aku enggak bermaksud begitu. Anak kualatku ini dan putri kualatnya yang bikin keputusan. Ini enggak ada hubungannya denganku. Iya, enggak ada hubungannya dengan kamu. Iya, enggak ada hubungannya. Oh, gitu ya. Harry! Jenny, ku kasih kalian 6 jam buat serahin putri kalian dan pecundang yang bunuh juniorku. Kalau enggak, akan kubantai keluarga Orson. Ada apa? Elias, ada apa ini? Semalam, bajumu kena minyak, jadi aku menggantinya. Aduh, bukan itu yang kumaksud. Maksudku, perutku. Astaga! Anakku, ada apa dengan perut ibumu? Ayah, bukankah kemarin aku sudah serap energi? Jadi, aku sedikit berkembang. Begini sedikit berkembang. Elias, kamu ngomong sama siapa? Bisa nggak? Kamu ubah perut ibumu seperti semula. Ayah, gak bisa. Tubuh fisik berkembang secara alami. Gak bisa diubah, meski aku dewa. Terus harus gimana? Nggak bisa biarin ibumu berperut besar, kan? Gak apa-apa, kasih aku 3 hari. Aku bakal berkembang lebih cepat dan lahir secepatnya. Halo, Ibu, kalian... Kak Freya, ini aku. Elina. Elina? Kenapa HP ibuku ada padamu? Nggak usah pikirin ini. Sekarang kamu cuma perlu tahu. Kakek suruh kamu segera bawa cowok lemahmu itu pulang bareng. Kalau terlambat sebentar saja, orang tuamu bakal mati. Apa? Kamu lihat sendiri saja. Ayah, Ibu! Elias, aku pesan tiket pesawat cepat pergi dari Nansa sekarang. Oke? Hah? Kenapa? Ada masalah di keluargaku. Orang tuaku ditangkap. Siapa yang menangkapnya? Seharusnya keluarga Darsa yang paksa kakekku. Sudah, jangan omongin ini dulu. Seharusnya masih sempat kalau sekarang. Kamu naik pesawat dan pergi dari Nansa. Ayah, orang yang tadi telepon ibuku bilang dia harus bawa ayah ikut pulang. Bisa-bisanya dia suruh ayah pergi. Elias, cepat naik pesawat dan pergi dari Nansa. Dengar nggak? Nggak bisa. Orang yang telepon kamu tadi suruh kamu bawa aku. Kalau aku pergi, kamu gimana? Kamu dengar? Iya, Nona Freya. Apapun yang terjadi, biar aku hadapi bareng kamu. Nggak bisa. Ini bukan masalah kecil. Mereka sudah tangkap orang tuaku. Kalau kamu ke sana, mereka nggak akan ampuni kamu. Gimana pun juga, aku cucu kakekku. Mereka nggak akan sakiti aku. Tetap nggak bisa. Aku harus ikut denganmu. Elias, kenapa kamu nggak dengerin aku? Kalau kamu ikut denganku, kamu mungkin bakal mati. Nggak akan. Percayalah padaku. Nggak ada yang bisa sakiti aku. Kamu? Nona Freya, aku bahkan bisa bunuh Master. Percayalah padaku. Nggak ada yang bisa sakiti aku. Iya, ayah. Ada aku yang bantu ayah. Gak ada yang bisa sakiti ayah. Ya sudah, aku bawa kamu. Oke, kita pergi ke rumahmu. Waktunya sudah habis, Morgan. Cucumu itu nggak mau datang ya? Aku sudah kasih tahu dia. Kenapa? Morgan, kamu nggak tega? Bukan. Kalau gitu, lakuin sesuai kesepakatan. Herin, ini semua hasil ulah kalian. Salahin saja putrimu itu. Kakak, maafin aku ya. Itu mereka. Hentikan! Ayah, Ibu! Freya, Ayah, Ibu! Apa-apaan ini, Freya? Kamu hamil anak haram, masih berani dandan seperti ini, buat permalukan aku. Kenan, jangan terlalu percaya diri. Aku nggak permaluin kamu. Cepat suruh mereka lepasin orang tuaku. Aku terlalu percaya diri. Tadi siang perutmu masih biasa saja.
Baru belasan jam. Kenapa tiba-tiba jadi sebesar ini? Apalagi ini kalau bukan permaluin aku? Ayah, aura di sini aneh. Ada yang pasang formasi di sini. Juga ada tikus yang ngumpet. Apa ini masalah besar? Enggak, nanti aku ajari ayah teknik petir tirah buat lawan formasi ini dengan sempurna. Oke. Kamu mikir terlalu banyak, perutku membesar sendiri. Membesar sendiri? Kamu kira aku anak balita? Kenapa nggak sekalian saja kamu bilang kamu hamil anak ajaib? Pak Kenan, jangan marah. Diam! Dengar, Freya. Kamu mau main api? Oke, kalau gitu aku nggak akan sungkan lagi. Kamu mau ngapain? Ngapain? Senior Lena, aku mau mereka semua mati. Keluarin energi dan menutupi jurus? Aku nggak menyangka ada master semudah ini di Nansa. Aku Lennon, berkultivasi umur 7 tahun, masuk ranah umur 30 tahun, dan masuk ranah master umur 70 tahun. Sekarang umurku 120 tahun, dan kultivasi sudah puncak ranah master. Aku pernah bunuh ribuan musuh, tapi nggak pernah membunuh master muda. Kamu bakal jadi yang pertama. Budak! Seharusnya dari satu sekte. Tapi ayah, jangan panik. Nanti aku ajari ayah teknik petir tirah buat kalahin mereka. Oke. Hei, kamu ketakutan ya? Elias, apa kamu takut? Kalau takut, cepatlah berlutut dan hancurin sarafmu sendiri. Mungkin saja hari ini kamu masih bisa hidup. Kalau enggak, aku bakal bikin kamu menderita. Elias. Bikin aku menderita. Hei Kenan, pagi ini aku ampuni kamu. Sekarang, aku nggak akan ampuni kamu lagi. Ampuni apanya? Kalau mau ampuni, memohonlah biar aku ampuni kamu. Dasar sombong. Meski kamu sudah membunuh Mirel, Mirel ada di tahap awal ranah master. Sedangkan aku sudah di puncak ranah master. Apalagi, hari ini kamu masuk dalam perangkap. Kamu pasti mati hari ini. Oh ya? Iya. Formasi aktiflah. Mangsa sudah terpancing. Ayah, ini formasi pengorbanan darah. Kalau ada yang mati, bakal tingkatin kekuatan tempur pengendali formasinya. Keluarga Darsa pasti bukan orang baik. Bisa-bisanya pakai formasi sejahat ini. Gimana cara hadapi formasi ini? Gampang, langsung ledakan pakai teknik petir saja. Ayah, bersiaplah. Inilah teknik petir ayah. Pak, semua nama pesilat baru di Nansa ada di sini. Silakan lihatlah. Pak Marlin, aku ada urusan penting. Kamu pergi dulu saja. Hah? Pergi? Ketua Kuil datang ke Nansa bukan buat nobatin aku sebagai tetua ketujuh. Ada apa? Kamu ada urusan lain? Enggak. Urusan Anda adalah yang terpenting. Elias, hati-hati! Pergilah! Menyerang diam-diam. Menarik. Energi kuat pelindungmu tebal banget. Sepertinya kamu emang punya harta karun rahasia.
Apa kalian bisa tangani dia? Tenang saja, setelah masuk ke formasi ini, dia punya harta karun apapun. Juga, percuma saja. Sombong banget ya kalian. Kalian kira kalian jadi hebat dengan mengandalkan formasi sesat. Ini teknik petir tira. Senior! Kamu kuasai teknik petir tira? Aku benar-benar terlalu remehin kamu. Yang bisa pakai teknik petir sampai seperti ini hanya Villa Gunta. Apa kamu dari Villa Gunta? Aku dari Villa Gunta atau bukan, apa penting bagi kalian yang bakal segera mati? Kami bakal segera mati. Tadinya aku juga nggak mau pakai jurus ini. Tapi tampaknya harus dipakai. Poet! Baik! Ya! Pinjam nyawa kalian! Ya! Menyerap energi kehidupan orang lain buat tingkatin kultivasi pengendali formasi. Dua kultivator sesat ini pantas mati. Sekarang, kami bakal bikin kamu tahu kehebatan Sekte Darda. Bakar jiwaku! Trik ini lagi. Berapa kekuatan mereka sekarang? Sekitar 30.000, tapi masih terus meningkat dengan cepat. Kira-kira bisa sampai 60.000. 60.000? Masih kurang 10.000 dariku. Iya, tapi formasi pengorbanan darah semakin banyak bunuh, semakin kuat. Ayah, pakai petir sulan dari teknik petir tira buat ngalahin mereka. Langit yang tinggi. Datangkan petir kuat. Lapor, Pak. Keberadaan pedang Teda sudah ditemuin. Sedang terbang ke kota Hanar di Nansa. Oke. Ini adalah petir sulat dari teknik petir tira. Kakek guru. Lokasi kakek guru sudah ditemuin. Sebarin perintah buat blokir seluruh Nansa yang berani bocorin kabar tentang kakek guru. Bakal dibunuh tanpa ampun. Baik. Tadinya kukira dia mau nobatin aku jadi tetua ketujuh. Tapi apa? Cuma periksa daftar nama pesilat. Maaf, Pak. Ketua kuil dewa tiba-tiba datang ke Nansa. Pasti ada hal penting. Penting atau enggak, apa urusannya denganku? Hal terpenting sekarang adalah posisi tetua ketujuh. Biar aku bisa segera masuk ke kuil dewa. Arah ini adalah kota Hana. Kenan juga ada di sana. Ketua kuil juga ke sana. Gawat. Apa kali ini benar-benar kebetulan? Cepat telepon Lennon dan Bowen. Biar mereka selidiki apa yang terjadi di Hanar. Baik. Kakak, darah yang kukumpulin ditolak. Aku juga. Formasi pengorbanan darahku dan media komunikasinya juga terputus. Sihir macam apa ini? Kenapa kuat banget? Dua sampah bisa mati di bawah petir sulan saja. Sudah beruntung banget. Ayah, cepat turun tangan. Setelah selesai masih harus selamatin kakek dan nenekku. Mereka terluka parah. Oke. Petir sulan. Serang. Bowen, gabung formasi. Gabung formasi. Jenderal penjaga. Maaf, Pak. Apa? Nggak bisa dihubungi. Tetua Lennon dan Bowen, termasuk semua orang yang Pak Kenan bawa, nggak bisa dihubungi. Apa terjadi masalah? Aneh. Lennon dan Bowen sudah di puncak ranah master, ditambah ada formasi pengorbanan darah. Seburuk apapun juga ada jenderal penjaga. Gawat. Jenderal penjaga sudah mau diaktifin. Lennon dan Bowen, ditambah ada formasi pengorbanan darah. Tapi kenapa masih juga nggak bisa menang? Cepat kasih tahu Balerilo di Nansa buat segera aktifin formasi teleportasi. Buat antar aku ke Hanar. Baik. Ini patung penjaga milik Gubernur Nansa. Bisa-bisanya Pak Gubernur kasih barang ini. Jenderal penjaga. Apa itu? Elias, ini jenderal penjaga yang ketua kuil dewa kasih ke para gubernur. Biasanya mereka bertugas melindungi keamanan suatu tempat.
Kuil dewa. Hah? Bukankah ini 36 pelayan yang kutinggalkan saat aku jadi dewa? Bisa-bisanya jadi jenderal penjaga. Pelayan yang kamu tinggalin? Iya, waktu aku jadi dewa, aku takut ada musuh yang balas dendam. Jadi aku buat 36 pelayanku jadi jenderal zirah batu. Dengan teknik rahasia dari negara Baton biar mereka berumur panjang dan lindungi kuil dewa selamanya. Nggak disangka, sekarang mereka jadi jenderal penjaga di berbagai tempat. Aku bawa jenderal penjaga dari Nansa. Jenderal ini sudah diwarisin ribuan tahun. Mereka bahkan pernah bunuh orang-orang di atas ranah master. Kamu pasti mati hari ini. Pernah bunuh orang-orang di atas ranah master. Anakku, seperti apa kekuatan 36 pelayanmu ini? Kalau bangkit sepenuhnya, mereka setidaknya punya 200.000 kekuatan tempur. Apa? 200.000? Pak, aktifin patungnya biar dia bangkit sepenuhnya dan bunuh dia. Oke. Siapa yang panggil aku? Aku putra Gubernur Nansa. Hormat Bu Jenderal. Hormat Bu Jenderal. Hormat Bu Jenderal. Hormat Bu Jenderal. Di dunia saat ini, apa ada iblis lagi yang muncul di Nansa? Iya, dialah orangnya. Tolong Bu Jenderal, segera bunuh dia. Bu Jenderal, aku tetua pertama Gubernur Nansa, Lennon. Tolong Bu Jenderal, segera bunuh dia. Aku juga. Aku tetua kedua Gubernur Nansa, Powen. Tolong Bu Jenderal, segera bunuh dia. Di fondasimu juga ada jejak buatan manusia. Seharusnya ada orang yang khusus kasih kamu tenaga dan khusus bangun fondasimu. Apa benar? Anakku, ini gawat. Aku ketahuan olehnya. Gimana ini? Kasih aku tenaga lagi. Ayah, nggak bisa kasih lagi. Ranah Dewa Daratan nggak bisa dilawan cuma dengan transfer tenaga. Juga butuh persetujuan dari dunia. Kalau gitu ngomong sama dia. Bukankah dulu dia pelayanmu? Ayah, itu juga nggak bisa. Kalau aku kirim pesan suara padanya, pasti bakal ketahuan sama langit di dunia ini. Kalau nanti jadi ada cobaan petir kuat, habislah kita. Sepertinya aku benar. Kamu dapat tenaga dari kuil dewa dan kebaikan dari kuil dewa. Seharusnya kamu pakai dengan baik buat bantu orang-orang. Kenapa kamu lakuin kejahatan? Kamu salah paham. Aku nggak lakuin kejahatan. Mereka yang fitnah aku. Omong kosong. Bu Jenderal, kami nggak salah paham sama dia. Dia juga bunuh seorang tetua penjaga Nansa. Iya, Bu Jenderal, dia bunuh junior kami. Junior kami selalu jaga Nansa selama puluhan tahun, tapi malah dibunuh olehnya. Ya, dia bunuh junior kami. Apa itu benar? Gawat anakku, mulut mereka lebih banyak dariku. Aku nggak bisa kalahin mereka. Gimana kalau jenderal itu dengerin mereka dan lawan aku? Ayah, jangan panik. Coba ayah panggil nama kecilnya. Panggil nama kecilnya? Siapa namanya? Si ikan gabus. Apa? Maaf. Kamu pakai pesan suara? Astaga, ini pun bisa ketahuan olehnya. Omong kosong, dia di ranah Dewa Daratan dan sudah punya kesadaran. Bisa meramal, apalagi tadi ayah keluar dari topik. Oke, sekarang aku cuma mau tahu, apa benar ada gunanya panggil dia si ikan gabus? Iya, pasti berguna. Aku lagi tanya padamu, kamu nggak mau jawab. Oke, nanti aku interogasi kamu setelah tangkap kamu. Tunggu, si ikan gabus jangan turun tangan dulu. Elias, kamu... Sudah gila, benar-benar sudah gila. Kamu gak sopan sama Bu Jenderal. Kurang ajar, beraninya kamu hina Bu Jenderal. Bu Jenderal, beraninya dia ejek kamu. Tolong segera bunuh dia. Tadi kamu panggil aku apa? Ya, si ikan gabus. Dia cari mati, benar-benar cari mati. Elias. Bu Jenderal, tolong. Apa hubunganmu sama tuanku? Kenapa kamu bisa tahu namaku? Hei anakku, benar berguna. Hehe, jelas. Nama ini ku kasih sendiri ke dia. Waktu dia baru bertransformasi. Di dunia ini cuma aku yang berani panggil gitu. Ayah, lanjut ngomong sama dia. Bilang saja ajaran di Lembah Yura Gunung Bolta. Dia bakal ngerti. Oke. Ajaran di Lembah Yura di Gunung Bolta. Beri hormat, Tuan. Elias, ini... Ya, tenang. Anakku, kamu hebat banget. Bisa bikin dia berlutut dan panggil Tuan semudah itu. Lembah Yura di Gunung Bolta adalah tempat kami pertama kali bertemu. Saat itu dia cuma ikan gabus. Aku yang ajari dia sampai dia bisa berubah dan berkultivasi. Saat itu juga aku kasih dia nama. Sebut nama kecil dan lokasinya, tentu dia tahu apa maksudnya. Oh, pantas saja. Tapi aku bukan kamu, dia salah orang. Gak apa-apa, bilang ayah pewarisku. Nanti kita urus masing-masing. Aku panggil ayah, kamu panggil guru. Dasar. Kamu gak tahu senioritas ya? Setelah kamu lahir, kupukul pantatmu. Jangan
ayah, setelah aku lahir, buat hindari deteksi langit, aku harus segel ingatanku sampai umur 18 tahun. Pada saat itu aku perlu andalin ayah. Sudah, cepat bilang sekarang harus gimana. Nggak bisa biarin dia berlutut terus kan? Nggak apa-apa, kalau dia mau berlutut biarin saja. Ayah, bersikaplah lebih natural. Pelayanku juga pelayan ayah. Ayah boleh ngapain aja. Baiklah. Berdiri dulu. Terima kasih, Tuan. Tuan, gimana kehidupanmu di dunia atas? Aku kangen... Jangan gitu. Jangan urus urusan tuanmu. Kamu urus masalah di depan mata dulu. Hei Kenan, sekarang giliranku yang perhitungan denganmu. Kamu, ayahku Gubernur Nansa. Bukan cuma Gubernur Nansa, juga bakal dinobatin jadi tetua ke-7. Jangan macam-macam. Bu Jenderal, dia itu iblis. Kurang ajar, kamu gak sopan sama Tuan. Tampar diri sendiri 10.000 kali. Kalau enggak, robek mulut. Aku. Tampar dirimu sendiri. Hei anakku, pelayanmu keren banget. Ini bukan apa-apa. Kalau dulu ada orang yang gak sopan sama aku, orang itu bakal hancur. Astaga, nak, kamu emang hebat. Tuan, mau beri mereka hukuman apa? Maaf, Pak. Apa? Formasi teleportasi sudah siap. Apa Anda mau ke sana sekarang? Kosong, antar aku ke sana. Baik. Kenapa ketua kuil buru-buru pergi? Kenapa Lennon dan Bowen bawa formasi pengorbanan darah juga? Masih nggak bisa ngalahin master baru. Pasti ada yang jaga. Dia mau celakai para mertuaku dan mau bunuh aku. Juga mau bunuh anak di dalam perut istriku. Menurutmu harus gimana? Dibunuh. Ini... Karena kamu tahu, kuserahkan padamu. Aku selamatkan para mertuaku. Baik, Tuan. Elias, kamu harus selamatin orang tuaku. Tenang saja, mereka juga mertuaku. Serta kakek dan nenek anakku yang belum lahir. Aku pasti selamatin mereka. Ucapin kata-kata terakhir dalam 3 detik. Dan aku bakal bunuh kalian. 3, 2... Bu Jenderal, kami yang sepihak dengan Anda. Sepertinya sudah selesai. Berhenti. Berhenti. Dia ayah Kenan? Iya, Elias. Kita harus gimana? Tenang saja, ada aku. Sembuhin orang tuamu dulu. Ibu. Freya. Elias yang selamatin kalian. Gimana perasaan kalian? Anak bodoh. Gubernur Nansa. Kenapa dia juga datang? Ayah, tenang saja, ada aku. Mereka datang pun percuma. Kamu... Dia Elias yang kamu bilang itu. Iya, ayah. Apa kamu Gubernur Nansa saat ini? Iya, Ibu Jenderal. Kamu sebagai Jenderal penjaga Nansa, kenapa kamu mau bunuh rekan kerja? Di umur 60 tahun, sudah bisa mencapai setengah ranah Dewa Daratan. Cukup hebat, tapi kamu gak berhak untuk menginterogasi aku. Apa kamu bilang? Dewa Daratan? Iya, di usia segitu, bisa sampai ranah segitu, sudah termasuk bisa jadi pelayannya pelayanku. Pelayannya pelayan? Hei nak, tuntutanmu setinggi itu? Iya dong, kalau pelayanku belum mencapai ranah di usia segitu, bakal ku pecat. Oke, anakku emang hebat. Aku bilang kamu gak berhak untuk menginterogasi aku. Kamu? Kebetulan, kamu atasan mereka kan? Mereka bikin tuanku marah. Kamu bertanggung jawab. Sekarang kamu harus berlutut dan minta maaf pada tuan. Bu Jenderal, ayahku Gubernur Nansa, jadi... Bu Jenderal, kamu sebagai Jenderal penjaga Nansa, bisa-bisanya panggil dia sebagai tuan. Terserah aku mau panggil apa. Apa urusannya denganmu? Aku tanya sekali lagi padamu. Mau berlutut atau enggak? Ayah, Bu Jenderal pasti tertipu. Kita sudah lihat informasi tentang Elias. Kita tahu seperti apa dia. Maaf, Pak. Itu benar. Bu Jenderal pasti tertipu sama triknya, Pak.
Aku nggak tahu kenapa Bu Jenderal begini. Tapi sebagai gubernur Nansa, aku nggak akan biarin kamu macam-macam di sini. Gawat! Hena, itu Liontin Giok apa? Bisa-bisanya pengaruhi si ikan gabus? Ayah, itu batu roh es. Waktu aku jadi dewa, aku tinggalin itu buat pewarisku. Totalnya ada 36, sesuai dengan 36 pelayanku. Bisa tingkatin kekuatan 36 pelayanku, juga bisa dipakai buat tekan mereka. Bisa-bisanya dia serahin benda sepenting ini ke keluarga Darsa. Kekuatan Giok Roh Es bakal semakin berkurang setiap digunakan. Ketua kuil bilang, cuma boleh dipakai waktu lawan musuh kuat. Bisa-bisanya kamu pakai buat lawan aku. Bukankah sekarang aku lagi lawan musuh? Lila, kamu sebagai jenderal penjaga kuil dewa seharusnya lindungi Nansa dan setia pada kuil dewa. Tapi sekarang kamu hianati kuil dewa dan jadi bawahan seorang iblis. Apa-apaan? Tuanku adalah ketua kuil dewa. Kuil dewa didirikan sama Tuan. Berkhianat apanya? Tindakanmu hari ini pasti bakal dibalas sama kuil dewa. Ketua kuil dewa, kamu benar-benar sudah gila. Hena, si ikan gabus sepertinya apa nggak apa-apa? Apa ada cara lain buat bantu dia? Ayah, dia dewa daratan dan dirawat pakai teknik negara baton. Dia abadi. Batu roh es cuma bisa pengaruhin dia. Gak akan bisa sakitin dia. Paling parahnya pingsan dan tertidur atau kultivasinya tersegel. Aku hancurin kultivasimu biar kamu lihat gimana aku melawan iblis. Mindi, Pak Gubernur bawa Zirah Mindi. Habislah bocah itu. Setelah pakai Zirah Mindi, kekuatan gubernur bisa mencapai ranah Dewa Daratan. Itu Zirah Mindi. Ayah, cepat bawa ibu, kakek, dan nenek kabur. Mau kabur? Emangnya kalian bisa kabur? Apa yang terjadi? Kenapa aku nggak bisa gerak? Kunci Rala, ini adalah teknik ranah Dewa Daratan. Apa? Bukankah dia setengah ranah Dewa Daratan? Sebelumnya iya, tapi sekarang dengan dukungan Zirah Mindi, dia sudah mencapai ranah Dewa Daratan. Apa? Zirah Mindi sehebat itu? Iya. Ini zirah pengawal yang dibuat untuk pengawal kuil dewa. Dari kulit 3 naga dewasa yang kukupas sendiri waktu pergi ke Laut Timur. Totalnya ada 18. Astaga, kamu celakai ayah sendiri. Dia Dewa Daratan, gimana aku bisa lawan dia? Aku juga nggak tahu dia bisa dapatin zirah Mindi. Aku sudah periksa informasi. Beberapa hari yang lalu kamu masih supir truk yang sangat biasa. Dan sekarang kamu sudah melampaui puncak Rana Master. Sebenarnya kamu punya rahasia apa? Aku nggak akan biarin kamu sakiti tuanku. Segel, masih saja sembarangan ngomong. Kamu sudah terlalu sesat. Lepasin. Enggak. Aku nggak akan biarin kamu sakiti tuanku. Nggak mau lepasin. Kalau gitu jangan salahin aku. Lepasin nggak? Enggak. Lepasin nggak? Beraninya dia tindas si ikan gabus seperti itu. Aku mau keluar. Aku mau keluar secara paksa dan bunuh dia. Jangan. Kalau kamu keluar sekarang dan bikin cobaan petir datang, semua orang di sini bisa celaka. Tapi... Si ikan gabus khawatirin kita. Selama kita kabur, dia pasti baik-baik saja. Kamu punya cara apa buat hancurin kunci ralanya, biar kita bisa kabur? Coba aku pikirin. Gimana caranya hancurin kunci rala tanpa bikin cobaan petir datang? Gimana caranya? Tunggu. Ada apa? Sudah punya ide? Bukan. Aura ini. Ini pedang Teda. Pedang Teda datang. Apa itu pedang Teda? Pedang Teda. Pak, apa ini pedang Teda yang dipuja di kuil dewa?
Ayah, pegang pedangnya. Cepat pegang pedangnya. Kurang ajar. Bisa-bisanya kamu memegangnya. Siapa sebenarnya kamu? Sudah kubilang padamu, Tuan adalah ketua kuil dewa. Tentu dia bisa pegang pedangnya. Ketua kuil dewa? Ketua kuil dewa sudah jadi dewa ribuan tahun lalu. Mana mungkin dia ketua kuil dewa? Dasar bodoh. Gimana kamu bisa jadi gubernur Nansa? Tuan bahkan bisa pegang pedang Teda. Kalau dia bukan ketua kuil dewa, lalu siapa? Anakku, kenapa aku nggak bisa angkat pedang Teda ini? Ayah, ia datang karenaku. Di tubuh ayah ada auraku. Jadi ayah bisa pegang, tapi belum bisa kendaliin. Kalau begitu cepat bujuk dia. Ayah, pasti ada yang janggal. Kalau dia ketua kuil dewa, mana mungkin dia jadi supir truk sebelumnya? Pak, kalau dia beneran ketua kuil dewa, dia bisa langsung turun tangan. Buat apa serepot itu? Iya benar. Kalaupun dia nggak turun tangan, dia bisa selesain semua masalah cuma dengan kasih perintah. Pedang Teda selalu dipuja di kuil dewa selama ribuan tahun. Mana mungkin tiba-tiba muncul di sini? Pedang Teda adalah senjata pribadi Tuan. Tentu ia datang karena nemuin aura Tuan. Menurutmu aku percaya nyamar jadi ketua kuil dewa. Palsuin pedang Teda. Hari ini aku wakil kuil dewa. Tegakin hukum. Berhenti. Aku ketua kuil. Beri hormat kepada ketua kuil. Apa? Apa dia ketua kuil? Anakku, ada ketua kuil yang lebih hebat lagi. Apa kamu sudah punya cara? Sudah, karena ada pedang Teda, bertarung saja. Aku kasih ayah sedikit energi biar pedang Teda nurut sama ayah. Nanti, kalaupun ketahuan sama langit di sini, dengan adanya pedang Teda, kita juga bisa lewatin cobaan. Lagian, ada begitu banyak orang hebat. Kalaupun cobaan petir datang, ada orang yang bakal berbagi sama kita. Kamu ini licik juga ya. Kalau gitu ayo mulai. Aneh. Kamu nggak punya aura kakek guru. Kenapa bisa pegang pedang Teda? Itu beneran pedang Teda. Enggak. Kalaupun itu beneran pedang Teda, itu juga nggak berarti dia beneran ketua kuil dewa. Ketua kuil, aku sudah periksa identitasnya. Dia cuma supir truk biasa yang entah kenapa kultivasinya tiba-tiba jadi sehebat ini. Aku curiga dia dikendali iblis dan mau jatuhin kuil dewa. Kamu adalah ketua kuil dewa saat ini. Pedang Teda muncul, seharusnya kamu tahu apa artinya. Tadi, ketua kuil sudah bilang di tubuhnya nggak ada aura kakek guru. Emangnya kamu mau bilang ketua kuil salah? Kamu... Cukup, diam semuanya. Aku tanya lagi padamu. Kenapa kamu bisa pegang pedang Teda? Kenapa? Anakku, dia galak banget. Gimana ini? Sudah, ayah, ini dia. Bayangan kakek guru. Jubah Teda. Apa ada lagi yang mau kamu tanyakan? Enggak. Ketua kuil dewa ke-312, Nolan. Beri hormat pada kakek guru. Penjaga kuil dewa, Miko. Martha. Freddy. Alan. Beri hormat pada kakek guru. Aku sudah berubah. Termasuk begitu. Ini jubah Teda, jubah perangku dulu. Jubahnya sudah ikut aku perang di mana-mana. Ayah, kalau ayah pakai jubah ini, ayah pasti jadi tak terkalahkan. Tapi pada dasarnya, gak ada yang bisa sakiti ayah. Sehebat itu? Hormat kakek guru. Kamu beneran ketua kuil dewa. Dasar, kamu buta. Aku sudah kasih tahu kamu dari tadi. Kamu bukan cuma nggak percaya, malah hina Tuan terus. Aku apa? Hari ini kamu dalam masalah besar. Tuan, jangan ampuni dia. Tenang saja, dia nggak akan bisa kabur hari ini.
Dia juga, sebagai ketua kuil dewa saat ini, bisa-bisanya pilih orang begitu buat jadi gubernur Nansa. Dia juga ada salah. Kakek guru, salah paham. Salah paham? Apa kamu tahu? Dia pakai patung jenderal penjaga sebagai barang pribadi dan dia kasih ke anaknya. Juga pakai batu roh es tanpa izin. Kamu bilang ini salah paham. Apa? Kamu pakai batu roh es? Ketua, aku kira Lila disisakin sama iblis. Jadi... Berlutut! Apa? Aku? Ketua, dengerin penjelasanku. Aku bilang berlutut! Apa? Sama kakek guru. Apa? Aku bilang sujud dan minta maaf sama kakek guru. Aku? Minta maaf! Kakek, aku minta maaf. Cih, nada ngomongnya masih nggak rela. Ayah, nggak boleh ampuni dia. Tenang saja. Mana mungkin aku ampuni dia? Dia dan anaknya mau bantai keluargaku. Mau ku maafin cuma dengan bilang maaf? Kamu mau aku gimana lagi? Kamu hampir bunuh kedua mertuaku dan memaksa istriku untuk aborsi anak. Agar menikahi anakmu. Kamu mau aku maafkan? Boleh. Kamu bunuh diri saja. Apa kamu bilang? Aku bilang, kamu bunuh diri saja. Iya, suruh dia bunuh diri. Sebagai gubernur Nansa, dia salah gunain kekuasaan dan sembarangan mau bantai keluarga orang. Ketua, sudah 30 tahun aku ikut kamu dan berkontribusi buat kuil dewa. Kamu... Ini salahmu sendiri. Singgung kakek guru. Harus diberi hukuman mati. Aku ketawa karena aku tutupi rencana. Terakhir, aku malah dimusuhi sama kalian. Karena hal kecil kayak gini. Apa maksudmu? Pak Marlin, kenapa? Kenapa? Menurutmu kenapa? Keluarga Orson mau nikahin putri kalian sama anakku buat nikah politik sama keluarga Darsa. Kalau bukan karena dia, mana mungkin? Ketua Darsa singgung kakek guru. Hari ini sebelum hancurnya keluarga Darsa, aku mau hancurin keluarga Orson dulu. Marlin, beraninya kamu. Kamu bunuh orang di depanku. Ketua, kamu sudah suruh aku bunuh diri. Kenapa aku harus takut? Teknik langit. Kamu latihan teknik sesat begini? Teknik sesat apanya? Selama bisa jadi lebih kuat, semua adalah teknik bagus. 4 dewa perang, tangkap dia! Baik! Kalian tunggu apa lagi? Kalian sudah dilatih begitu lama. Sekarang kalian dibutuhin. Baiklah, Pak. Pakai darahku buat panggil iblis langit. Ini teknik persembahan dari Sekte Ilga. Begitu dimulai, nggak akan ada yang bisa hentiin. Marlin, kamu anggota Sekte Ilga. Tadinya aku mau ungkap identitasku setelah jadi tetua ke-7 dan masuk kuil dewa. Nggak disangka kalian paksa aku ungkap identitasku sekarang. Tapi nggak apa-apa, aku bakal jadi tak terkalahkan setelah teknik persembahanku berhasil. Kuil dewa juga nggak bisa halangi aku. Pak, kami sudah lakuin semua yang bisa kami lakuin. Kamu harus balas dendam buat guru kami. Enggak, tugas kalian belum selesai. Mereka itu orang-orangmu. Bisa-bisanya kamu sekejam itu. Kalau nggak kejam, gimana bisa sukses? Begitu banyak makhluk hidup marah. Para penjahat ini sudah celakai berapa orang? Anakku, auranya terus meningkat.
Perlukah kita hentikan dia sekarang? Gak bisa, Ayah. Di sini banyak makhluk hidup marah. Kalau kita ganggu, begitu banyak makhluk hidup bakal hancur dan akibatnya sulit dibayangin. Hena, teknik persembahan sehebat itu. Ini teknik terlarang yang legendaris. Juga sudah diam-diam disiapin 30 tahun dan sekarang sudah siap. Tapi teknik ini merusak pahala. Pada cobaan dewa yang selanjutnya, dia pasti bakal diincar langit dan dikasih cobaan petir kuat. Sebelumnya dia umpetin identitas dan mau masuk ke kuil dewa. Seharusnya karena mau hindari hukuman langit. Astaga, dia sembunyiin begitu banyak hal. Ayah, sepertinya aku harus turun tangan. Kamu mau turun tangan? Turun tangan gimana? Tadinya aku mau lahir setelah terawat cukup di perut ibu. Tapi kelihatannya aku harus lakuin tugasku buat cegah kehancuran. Kalau nggak bisa lindungi orang biasa, apa gunanya kita berkultivasi? Tapi kalau kamu turun tangan, cobaan petir juga bakal incar kamu. Menanggung beban seorang diri juga nggak masalah. Ayah, ini solusi terbaik. Sekarang dia belum jadi dewa. Bunuh dia nggak perlu banyak sihir. Kalau aku bangkit setelah dia jadi dewa, kita bakal harus lawan cobaan langit. Juga harus lawan dia. Bakal gawat kalau ada kesalahan. Semua orang di sini bakal mati. Juga bakal libatin lebih banyak orang. Akhirnya datang. Setelah lewati cobaan ini, aku bakal bisa jadi dewa. Kamu siapa? Sembarangan saja. Ayah! Lihat, aku bisa isi energi kapan saja. Selama aku akan langsung mati. Aku punya banyak sumber energi buat isi ulang energi. Kalau mereka gak cukup, masih ada seluruh Hanar. Kalau Hanar gak cukup, masih ada seluruh Nansa dan seluruh dunia. Beraninya kamu. Kenapa gak berani? Selama bisa menjadi dewa, semuanya layak. Selama ada aku, jangan harap. Selama ada kamu, bukankah kamu selalu ada dan kamu tetap gak bunuh aku? Hah? Karena kamu mau hancurin dunia dan bikin kekacauan. Kamu itu ditakdirin buat mati. Anakku! Anakku! Dia anak kita. Ibu, ini aku. Anak ibu yang ganteng. Kenapa aku bisa dengar suaranya? Aku kira ada cara apa? Ternyata cuma lahirin anak di sini. Tuan, ini cara yang kamu pikirin? Enggak disangka, ternyata bukan apa-apa. Sepertinya kalian harus mati hari ini. Hena, caramu ini buruk banget. Daripada jadi bayi, mending kamu jadi embrio. Ayah nggak ngerti. Ayah, bidik dia. Hah? Bidik dia biar aku kencingin dia. Cepat, nggak ada waktu lagi. Ya baik. Dasar, kamu ini cari mati. Hena, sekarang gimana? Ini bisa gawat. Ayah, jangan panik. Lihat. Ini... Aku. Kenapa sihirku ditekan? Nah, kenapa dia jadi lebih kuat? Kencing anak kecil nggak bisa tekan dia. Kamu memang hebat. Tapi, kamu juga cuma bayi yang baru lahir. Nggak bisa dibayangin kalau semua kekuatanmu sudah terkumpul. Kamu bakal jadi seperti apa? Dan sekarang, aku bunuh kamu di sini. Nah, gimana ini? Ayah, jangan panik. Lihat saja. Hah? Berlutut. Siapa suruh tindas ayahku? Siapa suruh tindas ayahku? Siapa suruh tindas ayahku? Selesai. Ayah, giliran ayah. Aku juga jadi lebih kuat. Aura ini hukum dewa. Apa ini hukum dewa? Tuan. Marlin, ini kan ranah yang selama ini ingin kamu capai sampai bunuh banyak orang. Selama 30 tahun.
Kalau begitu lihatlah Rana yang kamu impikan sebelum mati. Gak usah berterima kasih. Kenapa lukaku nggak bisa pulih? Itu tebasan yang berisi hukum dewa. Mau memulihkan lukamu hanya dengan kekuatanmu ini. Ayah! Kakek guru lebih hebat. Kakek guru hebat! Tuan, kamu keren sekali. Tapi jangan senang dulu. Yang lebih hebat sudah mau datang. Yang lebih hebat. Cobaan dewa? Enggak. Ini cobaan petir yang lebih hebat dari cobaan dewa. Tekanannya mengerikan. Belum turun. Sudah mulai pengaruhi dunia. Ini cobaan petir tingkat apa? Cobaan ini mengincar Tuan. Kakek guru, apa ini akibat karena Anda turun tangan? Nolan, bawa istriku dan para mertuaku pergi dulu. Elias, kamu mau ngapain? Aku harus melewati cobaan. Ibu, tenang saja. Ada aku. Dia beneran anak yang kulahirin setelah hamil 5 hari. Kakek guru. Kalian cepat pergi. Kalian mau bebanin ayahku di sini. Baik, kakek guru. Ayo ikut aku. Elias! Tuan, kamu harus baik-baik saja. Elias! Ayah, ke depannya kita bisa bersama tunjukin kekuatan di dunia dewa.